Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Arif Satria. Pada kesempatan kali ini, saya dipercayai untuk menjadi tentor asistensi mata kuliah dasar-dasar manajemen operasional semester 3. Oke, baik, bismillah. Kita kerjakan ya soal pertama. Ya, bisa lihat. Diketahui X1 adalah soto ayam, X2 adalah soto sapi, dan Z adalah fungsi tujuan 100.000 X1 ditambah 150.000 X2. Ini dapat dari mana Z-nya? Dapat dari sini, dapat dari soal. Ini ya, 100.000 X1 dan 150.000 X2. Kita masukkan di sini. Itu. Terus kita melihat fungsi hambatan. Maksudnya fungsi hambatan itu yang ini ya, yang sebelah kanan. 3x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 120. 5x1 plus 2x2 sama dengan, kurang dari sama dengan 100. X1 kurang dari sama dengan 30. X2 kurang dari sama dengan 40. Ini dapat dari sini, ya. 3x1, 6x2 kurang dari sama dengan 120. Ini juga 5x1, 2x2, 100. Ini, ya, dan ini. Ini semuanya masuk ke sini ya, yang sebelah sini tadi. Oke. Lalu kita menentukan persamaan titik. Langkah kedua, kita menentukan persamaan titik. Setelah kita identifikasi fungsi-fungsinya tadi, ya kita lihat persamaan titik. Persamaan pertama, itu yang ini, 3x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 120. Kita masukkan sini. Kita misalkan, ya kita buat permisalan, x1 sama dengan 0. Ini untuk apa? Ini untuk kita mencari titik-titiknya. Jadi persamaan satu itu letaknya titiknya di mana dan di mana. Itu. Kita misalkan x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 20. Ini x1 sama dengan 0, 3 kali 0 sama dengan 0, di plus 6x2, 6-nya pindah ke sana, 120 dibagi 6 sama dengan 20. Titik yang pertama adalah 0, titik koma 20. 0 dan 20. Lalu yang kedua, x2 kita misalkan sama dengan 0, 6 dikali 0 sama dengan 0, 120 dibagi 3 sama dengan 40. Jadi titiknya adalah ini 40 dan 0. Lalu persamaan kedua, 5x1, 2x2 kurang dari sama dengan 100. Sama, kita misalkan x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 50. X1 sama dengan 0, 5 kali 0, 2, x2 sama dengan 100. 100 dibagi 2 adalah 50. X2 sama dengan 0, maka 5x1 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 100, maka 100 dibagi 5, X1 sama dengan 20. Ketemu titiknya 0,0,50 dan 20,0. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis-garisnya, persamaan garis. Ya, kita membuat grafiknya. Grafiknya seperti ini, ada dua garis utama, ya, X1, X2, lalu kita masukkan titik-titiknya. Persamaan pertama dulu. Persamaan pertama kita punya titik di X1-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 20. X2-nya 20 berarti di sini ya. Ini ya, titik-titik ini kita masukkan. Ini 20 ada di X2, jadi ada di sini. Tik adalah 14-an. Nah, ada di sini ya. Ada di sini. Terus yang 40 itu ada di sini. Nah, gini ya. Terus kita persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini 50 dan 20. 50 ada di sini, 20 ada di sini. Gitu ya. Masukkan. Terus yang ini X1
X1 sama dengan 30 ini, ya, kita juga masukkan ya, jangan lupa ya, masuk ke sini, nih, yang titik ini, terus yang X2 kurang dari sama dengan 40, kita juga masukkan di sini. Nah, ini ya, titik-titiknya. Ini masuk sini, ini masuk sini, gitu. Lalu kita gambar garis-garisnya. Jangan sampai salah garis ya. 20 dan 40. Kita hubungkan. 20 dan 40 ini kita hubungkan, kita buat garis. Set gini. Ya, kita buat garis. Lalu sama 50 dan 20. Kita buat garis untuk persamaan kedua. Set buat garis. Gini ya. Nah, mungkin teman-teman bingung pada yang X1 dan X2 ini. Yang kurang dari 30 dan 40. Ini kan bukan garis ya. Cuma ada titik gitu. Ya nggak apa, kita buat aja titiknya. Titik 30. Kita tarik garis putus-putus ke atas. Ya, ketemu di sini. 40 juga, kita titik-titik, kita tandai di sini. Kurang dari 40. Nah, lalu kita tentukan ini itu daerahnya di mana, himpunan penyelesaian di mana gitu loh. Nah, kan kita di sini diminta untuk mencari profit maksimum ya di soal profit maksimum. Nah, profit maksimum itu adalah himpunan penyelesaiannya itu di bawah garis dia di bawah perpotongan. Jadi himpunannya itu di sini. Kalau misal kita diminta untuk mencari biaya minimum, biaya minimum bukan profit ya, tapi biaya produksi minimum, itu kita bikin garis di sini. Zat. Maaf, kita bikin garisnya di sini. Jadi di atas titik C ini kita bikin garisnya, bikin daerahnya gitu. Karena ini yang kita diminta adalah profit maksimum, maka daerahnya di sini. Lalu kita tentukan titik-titik yang berpotongan itu apa aja. Nah, titik yang muncul adalah kita punya titik A di sini, lalu titik B di sini, dan titik C yang berpotongan di sini. Ya, karena ini daerah hiburan perselingkuhan kita, maka kita menandai titik di sini, dan di sini. Gitu. Terus kita menghitung titik-titik ini nilainya berapa-berapa gitu. Nah, pertama titik nol, ya ini 0,0. Ini nggak usah dihitung. Lalu titik A, 0,20. Titik B, 20,0. Yang kita tidak tahu di sini adalah titik C. Titik C kita nggak tahu, maka kita mencari titik C. Mencari titik C menggunakan metode eliminasi. Ya, titik C adalah perpotongan antara persamaan satu dan 2. Kita masukkan persamaan satu dan 2 kita. Ya, kita hitung, kita masukkan ya persamaan satu, 3x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 120. Persamaan kedua, 5x1 di plus 2x2 kurang dari sama dengan 100. Ya, ini tanda kurang dari ini kita ubah ke sama dengan dulu ya. Kita ubah sama dengan. Terus kita mau eliminasi yang mana dulu? Nah, terserah kita bisa mengeliminasi X1 atau X2. Di sini saya melihat sepertinya lebih enak mengeliminasi X2 dulu. Maka kita samakan. Ini 6, ini 2. Biar sama adalah kita kalikan ini dengan 3. Gitu ya. Jadi yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2, supaya mendapat nilai X2 yang sama. Seperti di bawah ini ya. 3x1 plus 6x2 sama dengan 120. Tidak berubah karena ini saya kalikan dengan 1. Yang bawah berubah karena saya kalikan dengan 3. 15, 6, dan 300. Kita kurangkan. 6 dikurangi 6 habis. 3 dikurangi 15 sama dengan min 12x1.
Ini 120 dikurangi 300 sama dengan min 180. Lalu kita bagi ya, ini pindah ruas ke sini. X1 sama dengan 15. Nah, X1 sama 15. Lalu kita masukkan, terserah ke persamaan satu atau persamaan dua. Di sini saya memilih untuk memasukkan ke persamaan satu. X1 kita masukkan. Set. 3 dikali 15 di plus 6 X2. 45, 6 X2, 120. 6 X2 sama dengan 75. X2 sama dengan 12,5. Lalu kita dapat titik C ternyata ada di 15 dan 12,5. Setelah kita dapat titiknya, titik A kita sudah dapat ini, titik B kita sudah tahu ini, titik C kita juga sudah ketemu, ini kita ketemu ini. Lalu kita hitung pada masing-masing titiknya. Menghitung keuntungan Z. Z sama dengan 100.000 X1, 150.000 X2. Titik A, 0, titik koma 20. Kita masukkan 100.000 dikali 0. Karena A, X1-nya adalah 0. 150.000 dikali 20. Karena X2-nya adalah 20. Lalu kita hitung, ketemulah 3 juta. Titik B, ketemu 2 juta. Caranya sama ya, 100.000 dikali 20, 150.000 dikali 0. Lalu titik yang C, 100.000 dikali 15, 150.000 dikali 12,5. Ketemulah 3.375.000. Maka kesimpulannya adalah keuntungan maksimal dengan 15 soto ayam dan 12,5 soto daging dengan keuntungan 3.375.000. Lalu kita masuk yang B. Yang B ini metode simplex, tapi kita hanya diminta untuk mencari kolom kunci, baris kunci, dan nomor kunci ya. Caranya sama, kita tulis dulu fungsi tujuannya ya, yang tadi Z sama dengan tadi, 100.000 X1, 150.000 X2. Lalu, kita menentukan fungsi kendala, tapi di sini ditambah variabel pembantu. Variabel pembantu ini nanti kita tulis sebagai S. S1, S2, S3, dan seterusnya. Sampai persamaannya ada berapa gitu. Di sini kita lihat ada 4 persamaan. Persamaan untuk toge, tomat, daging ayam, daging sapi. Dapat dari soal ya. Nah, 3X1 plus 6X2 kurang dari sama dengan 120. Lalu kita tambahkan di belakangnya S1, lalu kita ubah tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Ya. Ada perubahan. Yang pertama, penambahan S1 dan mengubah tanda. Ya, begitu juga untuk tomat. 5X1 plus 2X2 plus S2. Jadi urut ya. S1, S2, S3, S4. Nah, tandanya berubah semua. Jadi sama dengan. Oke. Nah, setelah kita kasih semua SS-nya ini ya. Ini daging ayam 1X1 di plus 0X2 ya. Karena di sini tidak diketahui kita tidak bikin ya. Di sini kan tandanya strip. Maka kita tambah 0X. Yang di sini daging sapi juga sama, 0X. Ditulis saja ya. Set. Jadi seperti ini ya bentuknya. Terus ya, ini kita masuk kepada tabelnya. Tabelnya kita punya eh, banyak isi ya di sini ya. Pertama kita tulis koefisien, kemudian CJ, angka 100.000, 150.000, 0, 0, 0, 0, value, dan rasio. Lalu variabel X1, X2, S1, 2, 3, dan 4. Lalu koefisien ini kita nolkan dulu, karena belum terjadi perhitungan. Kita nolkan, terus yang ini kita masukkan sesuai
persamaan tadi ya. 3x, 6x, ini ya. Nah ini 3x1 plus 6x2 plus S1 sama dengan 120. Kita masukkan 3x1, 6x2 di plus S1. Karena di sini tidak ada, kita di persamaan satu tidak punya S1, S2, S3, S4, maka ini kita nolkan. 0, 0, 0. Value ini sama dengannya ya. 120. Kalau kita lihat, ya 120, 100, 30, 40. Kita masukkan value 120, 100, 30, dan 40. Nah, begitu seterusnya. S2 5x1, 2x2, sama ya dapat dari sini juga. Nah, S2-nya kita kasih 1 karena di sini ada S2. S2 kita kasih 1. Lainnya kita nolkan. 0, 0, 0. Begitu juga yang seterusnya. Seperti ini ya. Nah, di sini kita setelah kita isi semua tabelnya yang atas-atas, ini ZJ kita nolkan juga karena belum terjadi perhitungan. Lalu CJ min ZJ. Ya, tulisannya gini ya. CJ 100.000, ZJ 0, 100.000 dikurangi 0 adalah 100.000, 150.000 dikurangi 0, 150.000, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, dan seterusnya. Lalu kita menentukan, yang pertama itu kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci ditentukan dari, nih, nilai tertinggi 150.000. Ya, harga tertinggi. Nah, ini dah kolom kunci. Lalu setelah kita menentukan kolom kunci, kita menentukan rasio. Jadi pada awalnya, rasio ini kosong dulu ya. Ini kosong dulu. Kita belum menghitung rasio. Rasio ini kosong dulu. Kita menentukan nomor kolom kuncinya dulu. Kolom kunci udah ketemu nih. Ya ini ya tadi. Kita menghitung rasio, caranya adalah value dibagi dengan nilai kolom kunci. Value kita berapa? 120. Kita bagi 6. 120 kita bagi 6. 100 kita bagi 2. 30 kita bagi 0. 40 kita bagi 1. Nah, ketemulah ya 120 bagi 6 sama dengan 20. Ini 50. 30 dibagi 0 karena tidak bisa ya. Jadi kita coret saja. Terus 40 kita bagi 1 sama dengan 40. Ini harusnya 40 ya. Tipe lagi, maaf. 40. Nah, setelah kita dapat nih ya rasionya, kita baru menentukan baris kunci. Baris kunci kita tentukan dari rasio yang terkecil. Dari sini kan rasio terkecil 20 ya. Maka baris pertama adalah baris kunci. Lalu nomor kunci ditentukan dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Gitu. Jadi nomor 1 sudah selesai. Terus kita masuk ke nomor 3 ya. Untuk perhitungan. Nomor 3 ini caranya cukup panjang ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita menulis dulu data-data yang kita perlukan. Kita nulis diketahui. Di sini yang saya tulis adalah biaya perputaran tenaga kerja. Atau kita singkat PTK. Nah, PTK ini kita dapat dari sini ya, dari yang poin D. Nah, poin D. Jika produksi meningkat, maka ada perputaran tenaga kerja. Nah, di sini kita diketahui 24.000
per 200 unit ya. Jadi kita bagi dulu, kita cari per unitnya. 24.000 dibagi 200 sama dengan 120. 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 rupiah per unitnya. Lalu ada biaya lembur. Biaya lembur juga kita catat dulu ya. Biaya lembur. Nah, biaya lembur itu 10.000 dibagi dengan 100 unit sama dengan 100 rupiah. Mohon maaf, biaya lembur ini kita dapat dari ini ya. 1.300 dari poin C. Ya, ini Nah, ini. Biaya lembur adalah 1.300 per unit per triwulan. Nih. Nah, setelah kita identifikasi biaya-biayanya, kita masuk ke yang A. Ditanyakan di sini adalah pola produksi konstan. Pola produksi konstan itu kita punya produksi itu tetap ya, kayak di sini. Disoalkan pola produksi konstan dengan kapasitas 8.500 per unit, 8.500 per unit, 8.500 unit per triwulan. Kita membuat tabel, di sini isi adalah produksi, pemesanan, simpan, dan subkontrak. Lalu kita menulis triwulan-triwulannya, triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, pola produksi konstan dengan kapasitas produksi 8.500. Kita masukkan ke kolom produksi, ke baris produksi ya. 8.500 kita masukkan semua ya. Lalu pemesanan ini kita dapat dari sini. Nah, ini ya. Ini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. 8.000, 7,5, 9,5 dan 13.000. Nah, lalu ini kita kurangkan, yang atas kita kurangkan dengan yang bawah. 8.500 dikurangi 8.000 kan masih sisa 500. Nah, 500 ini kita masukkan ke simpan 500. Lalu pada periode kedua, triwulan kedua, kita produksi lagi 8.500, kita dapat pesanan 7.500. Nah, jangan lupa kita punya penyimpanan di periode sebelumnya. Ini ya, 500 ini kita masukkan dulu ke 8,5. Jadi kita punya 9.000 stok. Kita kurangkan 7.500. 9.000 min 7,5 ketemulah 1.500. Lalu sama, 1.500 kita masukkan ke produksi periode ketiga, triwulan ketiga. Kita ketemu 10.000. 10.000 min 9.500 sama dengan 500. Ini sama, kita masukkan lagi ke sini. Set. Kita punya 9.000. 9.000 sedangkan pemesanan adalah 13.000. Kita nggak punya stok sebesar 4.000. Ya kan? 9.000 kurangi 13.000. Masih minus 4.000. Disinilah muncul yang namanya subkontrak. Subkontrak ini muncul untuk memenuhi pesanan yang kurang 9.000, 13.000, kita kurang 4.000, kita pesan dari luar 4.000 untuk memenuhi pemesanan. Nah, setelah tabel ini semua terisi, barulah kita hitung. Nah, barulah kita hitung. Yang pertama kita menghitung biaya simpan. Kita lihat, kita itu nyimpan pada periode apa saja. Periode pertama, kita simpan 500. Periode kedua 1.500, periode ketiga 500, periode keempat kita tidak menyimpan stok. Jadi kita hanya menghitung periode 1, 2, dan 3. Kita masukkan 500, 1.500, 500. Nah, biaya simpan kita adalah 1.500. Ini dapat dari mana? Dapat dari soal. Dari yang ini.
Bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, ini ya biaya simpan kita. Kita masukkan. Terus kita hitung 500 kali 1.500, 750.000. Yang periode kedua sekian, triwulan 3 sekian. Lalu kita lihat lagi. Setelah biaya simpan ini kita selesai identifikasi ya. Lalu kita menghitung biaya subkontrak. Biaya subkontrak kita ada di periode keempat. Subkontraknya 4.000. Nah, 4.000 kita kalikan dengan biaya subkontrak kita 1.750. Dapat dari mana? Dapat dari soal. Ya, 1.750. Nah, kita kalikan ketemulah 7 juta. Lalu biaya lembur. Apakah kita punya biaya lembur? Tidak. Kenapa? Karena kita baca di sini. Biaya lembur sebesar 1.300 unit per unit per triwulan bila kapasitas di atas 9.000 unit per triwulan. Sedangkan di sini kita cuma produksi sebesar 8.500. Otomatis tidak ada lembur karena tidak lebih dari 9.000 unit. Lalu apakah ada biaya perputaran tenaga kerja? Tidak. Kenapa? Karena pada tiap produksi, kita produksi dalam jumlah yang sama. 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Tidak ada penambahan atau pengurangan. Tidak. Nanti biaya perputaran tenaga kerja akan saya bahas di yang bawah ya. Yang bawah nanti ada perputaran tenaga kerja. Nah, ini kita jumlahkan semua. Ya, ini kita jumlahkan semua hasil perhitungan kita. Nah, ketemulah total biaya produksi adalah 10.750.000. Nah, ini yang pertama selesai. Yang pertama. Lalu kita masuk yang B, pola produksi bergelombang. Pola produksi bergelombang ini adalah kita memproduksi sesuai jumlah pesanan. Saya ulangi, pola produksi bergelombang adalah kita memproduksi sesuai pesanan. Namun, ada catatan, kita tetap mempunyai kapasitas maksimum. Di sini, di yang B, bisa kita lihat, pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, tetapi kapasitas produksi maksimum yaitu sebesar 10.000 unit per triwulan. Ya, lalu jadi maksimal kita produksi itu 10.000. Nah, lalu kita masukkan di sini. Produksi 8.000 sesuai dengan pesanan juga 8.000. 7,5 sesuai dengan pesanan. Ini juga sesuai pesanan. Nah, di sini kita mendapati perbedaan. Kan di sini pesannya 13.000. Sedangkan maksimal kita produksi 10.000. Nah, otomatis kan kita tidak bisa memenuhi yang 3.000 nih. Nah, muncullah subkontrak kita beli dari luar untuk memenuhi pesanan itu ya. Nah, lalu kita mengidentifikasi biaya-biaya. Yang pertama biaya simpan. Jadi dalam pengerjaan pola produksi ini kita punya 4 biaya ya. Di teman-teman bisa hafalkan atau bisa pahami ya. Biaya simpan, subkontrak, perputaran tenaga kerja, dan lembur. Ini kalian tetap harus tulis. Ada atau tidak ada perhitungannya, kalian tetap harus tulis. Kenapa? Biar kalian nggak lupa. Ya, oke kita kerjakan. Biaya simpan kita tidak punya. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan apapun. Kita tidak punya stok sisa ya. Lalu kita mengidentifikasi biaya subkontrak. Ya, kita subkontrak sebesar 3.000. Kita masukkan biayanya 1.750 ya. Ketemulah 5.250.000. Nah, di sini ada perputaran tenaga kerja. Cara menghitung biaya perputaran tenaga kerja adalah
Nah, kita baca di soal. Biaya perputaran tenaga kerja terjadi bila terdapat kenaikan hasil produksi sebesar 200 unit dikenakan biaya 24.000. Jadi kalau naik di atas 200 baru kita hitung. Kalau penurunan hasil produksi sebesar 100 unit, ya kalau turun 100 unit itu kena 10.000. Nah, sesuai yang kita hitung di awal tadi ya, perputaran tenaga kerja. Lalu kita lihat. Nah, di sini pada triwulan 1 ke triwulan 2 itu terdapat penurunan jumlah produksi dari 8.000 ke 7.500. Turun sebesar 500. Nah, kita tulis turunnya berapa? 500. Kita tulis karena ini ya, penurunan sebesar 100 itu kita catat. Nah, ini malah turunnya 500, maka kita catat. Karena penurunannya lebih dari 100 ya. Nah, lalu pada periode kedua, dua ketiga, itu terjadi kenaikan. Ya, terjadi kenaikan dari 7,5 ke 9,5. Naik sebesar 2.000. Maka kita tulis 2.000. Kita tulis karena di sini syaratnya adalah jika kenaikan 200. Ini naiknya sampai 2.000. Jadi kita tulis. Terus periode ketiga dan ketiga keempat itu juga mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Sebesar 500 unit. 9.500 ke 10.000 naik 500. Maka kita tulis ya, maka kita tulis setelah kita identifikasi kenaikannya ya, naik 500, mohon maaf, turun 500, naik 2.000, naik 500. Nah, kita lihat lagi di awal tadi biaya perputaran tenaga kerja yang ini loh. Nah, naik 120, harganya 120 rupiah per unit. Kalau turun 100 rupiah per unit, maka kita masukkan. Turun, harga turun kan ini, maka harganya 100. Naik, maka harganya 120. Begitu juga yang ini, naik ya, 120. Terus biaya lembur, ini terjadi jika kapasitas produksi melebihi 9.000. Nah, kita lihat pada periode ketiga, ini kan 9.500 ya. Nah, maka terjadi di atas 9.000. Ada lebih 500. Nah, 500 ini kita masukkan sini. Pada periode keempat juga sama. Kita produksi di atas 9.000. Sini kan 10.000 ya. Kelebihan 1.000. Nah, 1.000 ini kita masukkan. Lalu kita kali dengan biaya lemburnya 1.300, 1.300. Ya, setelah kita hitung semuanya, ini kita jumlahkan. Biaya-biaya ini kita jumlahkan. Ketemulah hasilnya 7.550. Ini pola produksi bergelombang. Nah, gini saja. Terus kita masuk pola produksi moderat. Pola produksi moderat ini mirip-mirip sama pola produksi konstan, cuma terdapat kenaikan. Ya, kita lihat di sini. Periode 1 dan 2 7.000, periode 3 dan 4 8.500. Di soal juga gini ya, di mana kita baca pola produksi moderat di mana triwulan 1 dan 2 kapasitas produksi 7.000, triwulan 3 dan 4 8.500. Maka kita masukkan sini. Pesanan ya, permintaan-permintaan ini kita masukkan di sini ya. Terus kita hitung 7.000, 8.000, kita minus 1.000. Maka kita subkontrak, kita beli dari luar 1.000. Ya, kalian jangan terkecoh, jangan juga lupa. Kalau subkontrak ini bukan simpan ya. Jadi kalian melihat angka di sini terus jangan dimasukkan sini. Ini salah. Ya, ini salah.
Karena ini untuk menutupi produksi yang ini, ya. Nah, ini kurang 1.000, maka kita subkontrak 1.000. Lalu triwulan kedua 7.000, pesanannya 7.500, maka kita subkontrak sebesar 500. Periode 3 kita produksi 8.500, pesanannya 9.500, maka kita subkontrak sebesar 1.000 unit. Ini juga kita subkontrak 4.500 unit. Kita tidak memiliki biaya simpan karena kita tidak menyimpan apapun. Tapi kita punya biaya subkontrak pada tiap triwulannya. Nah, kita masukkan ya, subkontrak 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan biaya subkontrak kita ke sini ya. Nah, ke masing-masing itu dikali 1.750, ya, kita hitung semuanya. Lalu biaya lembur. Apakah terjadi biaya lembur? Tidak. Kenapa? Karena biaya lembur terjadi hanya jika lebih dari 9.000. Sementara ini kita tidak ada yang lebih dari 9.000 ya. Nah, jadi aman. Tidak ada biaya lembur. Tapi ada biaya perputaran tenaga kerja. Pada periode atau triwulan 2 ke 3, di mana dari 7.000 naik ke 8.500. Naik 1.500. Maka kita tulis, naik 1.500. Kalau naik lebih dari 200 unit, kita kena biaya. Biaya adalah 120 per unit. Maka kita hitung, ketemunya ini. Nah, total biaya produksi untuk moderat adalah 12.430.000. Nah, setelah kita ketahui nih jumlah-jumlahnya, total-total biaya produksinya, lalu kita pilih yang mana yang paling murah. Nah, ternyata yang paling murah adalah yang ini ya, biaya pola produksi bergelombang sebesar 7.550.000. Maka kita tarik kesimpulan. Kesimpulan, terpilih pola produksi bergelombang dengan biaya terendah, yaitu 7.550.000. Begitu. Nah, dengan ini perhitungan-perhitungan kita sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.